Kesalahan taktik Shin Tae-yong jadi blunder besar untuk timnas. Kembali introspeksi lagi, semua pemain kecewa di ruang ganti. Awal kebangkitan timnas Indonesia. Sedikit kaget 10 menit sebelum laga antara Cina melawan timnas Indonesia, melihat starting line up yang dimainkan oleh Shin Tae-yong. Sebab nama seperti Tom Haye serta Rizky Ridho ataupun Malik Rizaldi tak masuk sejak menit awal dan memulai laga dari bangku cadangan. Tak hanya itu saja, di laga ini juga bukan menjadi kebiasaan STY saat timnas mencoba melakukan strategi 4-4-2. Sebab biasanya STY menggunakan 3 center back secara bebarengan dan 5 gelandang kreatif. Dalam daftar starting line up yang dikeluarkan oleh STY, ada 4 pergantian yang dilakukan. Salah satu yang mengejutkan adalah dicadangkannya Tom Haye. Posisi Haye digantikan Nathan Chuaon. Kemudian Asnawi Mangkualam masuk sebagai starter dan mengambil alih posisi kapten tim. Asnawi menggantikan Sandy Walsh yang dicadangkan karena kurang fit. Jordi Amat harus absen karena cedera sehingga posisinya digantikan Shane Patinama. Witan Sulaiman menggantikan Malik Rizaldi yang jadi starter di laga kontra Bahrain. 6 pemain lainnya tetap dipertahankan seperti Martin Weiss di bawah Mistar, Jay Ities, Max Hilgers, Calvin Verdong, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Strike. Ada 3 pemain dicoret dari skuad yakni Elian Reinders, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari. Indonesia menargetkan kemenangan pertama usai bermain imbang di 3 laga awal grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari kubu Cina, pemain naturalisasi Jiang Gungtai dipasang sebagai bek tengah untuk melapisi Wang Dalai sebagai kiper. Guangtai bermain dalam formasi 4-4-2 bersama Gao Zhuyi, Jiang Shenglong, dan Li Lei. 4 pemain tengah diisi Wang Sangyuan, Li Yuayi, Wei Xiao, dan Si Weneng. 2 striker dipercayakan kepada pemain keturunan Ukyur, Behram Adueli dan Zhang Zuning. Timnas Indonesia mengalami kekalahan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anak asuh Shin Tae-yong tumbang dengan skor 1-2. Dari tuan rumah Cina, 2 gol tersebut dicetak pada babak pertama oleh Behram Adueli dan Zhang Zuning. Timnas Indonesia hanya bisa memperkecil ketertinggalan 1 gol berkat sepakan Tom Haye yang bermula dari lemparan Pratama Arhan yang kembali dikeluarkan di laga ini. Dan kekalahan ini mungkin karena efek dari laga sebelumnya. Mungkin mental yang sedikit menurun ketika dicurangi Bahrain kemarin menjadi tusukan mental bagi pemain timnas Indonesia. Sebab terlihat jelas babak pertama meski menguasai laga, kita tak mampu menembus pertahanan rapi yang dibuat oleh para pemain Cina. Tak hanya itu saja, kita harus akui taktik STY di laga ini sedikit blunder. Sebab di laga ini STY terlihat mencoba taktik yang tak biasa ia gunakan di laga-laga sebelumnya. Dan Shin Tae-yong secara penuh memberikan beberapa pemain yang sebelumnya belum mendapatkan permainan sejak awal laga. Mungkin apa yang dilakukan oleh STY ini karena dirinya ingin memberikan menit bermain untuk semua pemain yang ia bawa sekaligus mengistirahatkan beberapa pemain karena perjalanan yang cukup menguras tenaga dari Bahrain ke Cina. Dan di laga ini, kita pastinya harus menggarisbawahi gaya bermain Asnawi sebagai kapten. Asnawi harus mengintrospeksi permainannya yang harus diperbaiki lagi. Sering membawa bola yang tidak perlu membuat Asnawi banyak membuang peluang timnas Indonesia. Dan gaya bermain Asnawi memang belum memperlihatkan gaya kepemimpinan yang baik.
Tak hanya itu saja, STY juga sering memasukkan super sub timnas di waktu krusial. Andai Erhan masuk lebih awal bisa jadi terhindar dari kekalahan. Terbukti masuknya Arhan dan Malik Rizaldi berhasil menambah gol untuk timnas lewat kontribusi kedua pemain. Dan tak bisa kita pungkiri, Pratama Arhan memang masih menjadi pemain kunci dikala kita kesulitan mencetak gol lewat open play. Ini awal yang bagus bagi Indonesia mengintrospeksi diri. Kita masih ada peluang di peringkat 3 dan 4. Support penuh masyarakat Indonesia diperlukan untuk membakar semangat skuad Indonesia lagi. Untuk timnas Cina sendiri meski mampu menang, namun sikap mereka yang sering guling-guling tidak jelas tak memperlihatkan spirit bertarung sejati. Dan saat ini kita bisa tahu bahwa guling-guling memang sedang menjadi trend center para pemain saat mereka dalam keadaan unggul.